أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الفتى قوة شديدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال في آيات الأخرى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق على رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mari sama kita ringankan lisan kita, kita basahi mulut kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari yang mulia ini di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan amal ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah yang kita kerjakan bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi tambahan amal ubudiyah kita di yaumil hisab kelak nantinya. Salawat berangkaikan salam mari sama kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah dan dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, kita tergolong umatnya yang kelak akan mendapat syafaat. Dan mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memandang dan memuliakan kita karena ketakwaan kita kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Maka dari itu mari kita bekali diri kita dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari yang mulia ini ialah mempersiapkan generasi terbaik perspektif Al-Quran. Mempersiapkan generasi terbaik perspektif Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi: وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan, meninggalkan generasi, meninggalkan anak-anak dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka,
maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan tutur kata yang benar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam Ibn Katsir Ad-Dimashqi di dalam Tafsirul Quranul Azim, beliau menjelaskan bahwa ayat ini dimulai dengan sighat amar, wal yakhsha, ada lamul amri di dalamnya. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan al-aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu menunjukkan wajib. Maka wajib bagi setiap orang tua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, meninggalkan generasi, meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah. Maka setiap orang tua harus membekali generasi anak-anak dan keturunannya dengan kekuatan. Sebagaimana Syekh Said Sabiq di dalam kitabnya Anasirul Quwwah fil Islam, setidaknya ada 7 kekuatan yang harus dimiliki oleh generasi ke depan. Yang pertama ialah quwwatul aqidah, kekuatan akidah, ikatan kepada Tuhan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap anak harus yakin bahwa ada zat yang mesti dia sembah, bahwa ada zat yang maha pemberi pertolongan, bahwa ada zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, bahwa ada zat yang maha melihat. Apa yang dia buat pasti akan ia pertanggungjawabkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Seberat biji sawi kebaikan yang ia lakukan pasti akan tampak dan akan ia dapatkan pahala dan balasannya. Begitu juga sebaliknya, seberat biji sawi keburukan yang ia kerjakan pasti ia akan mendapatkan tanggung jawab dengan apa yang ia perbuat. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ikatan keyakinan kepada Allah harus tertanam di dalam diri setiap anak. Kita belajar dari Nabiullah Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim berkata kepadanya, "Wahai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu?" Nabi Ibrahim setelah berkata demikian, Nabi Ismail menuturkan melalui lisannya, anak belia, anak yang masih muda, mampu berkata, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, keyakinan dalam diri Nabi Ismail bahwa perintah Allah sami'na wa ata'na. Maka hadirin, kekuatan akidah pertama sekali harus kita tanamkan di dalam diri generasi kita. Yang kedua ialah quwwatul ibadah, kekuatan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anakmu salat ketika berusia 7 tahun, dan hukumlah dia ketika dia meninggalkan salat ketika berusia 10 tahun. Berikan penegasan kepadanya, jangan sampai permintaannya bukan main tapi ibadahnya main-main. Allah memberikan semuanya tapi dia beribadah semaunya. Permintaannya beribu-ribu tapi ibadahnya buru-buru. Maka untuk itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, quwwatul ibadah menjadi kekuatan yang kedua yang harus tertanam di dalam generasi. Terkadang ada orang tua ketika anaknya pulang sekolah, yang pertama sekali ditanyanya adalah, "Nak, sudah makan?" Daripada, "Nak, sudah sholat?" Padahal sholat 5 kali sehari, sedangkan makan 3 kali sehari. Maka quwwatul ibadah harus diutamakan dalam diri setiap generasi. Penanaman ini harus dipraktekkan oleh orang tua dalam keluarganya. Yang ketiga ialah quwwatul akhlak, kekuatan akhlak, kekuatan budi pekerti.
adab. Adab kepada orang tua, adab kepada yang lebih tua, adab kepada guru. Sekarang ini kita perhatikan, akhlak sudah sampai puncaknya, dekadensi moral. Kita lihat perkataan jorok, perkataan kasar, perkataan yang dulunya tabu sekarang sudah dianggap sebagai biasa-biasa saja. Maka hadirin, kuwatul akhlak harus tertanam di dalam diri generasi muda. Dan yang keempat ialah kuwatul ilmi, kekuatan ilmu pengetahuan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, siapa yang ingin bahagia dengan di akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka haruslah dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka hendaklah dengan ilmu pengetahuan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kelima adalah quwwatul ijtimaiyah, kekuatan kebersamaan, kekuatan kelompok, kekuatan berjamaah. Jangan sampai generasi kita memiliki kepribadian individualistik, tak peduli dengan sekelilingnya, hanya mementingkan kehidupannya. Sama orang tua cuek, sama tetangga asing. Maka ada pribadi ketika keluarganya datang ke rumahnya, ketika saudaranya datang ke rumahnya, tapi dia tak mau melihatnya, sibuk di kamarnya bermain handphone Androidnya, tak peduli dengan sekelilingnya. Maka kuwatul ijtimaiyah, kekuatan kebersamaan harus tertanam di dalam diri generasi kita. Jangan sampai seorang anak ketika orang tuanya bekerja dia tak mau membantunya, ketika ibunya kerepotan, ibunya sakit, dia tidak peduli. Maka untuk itu quwwatul ijtimaiyah, kebersamaan, menjadi kekuatan yang harus tertanam dalam diri setiap generasi. Yang keenam, quwwatul ukhuwah, kekuatan persaudaraan. Sekarang ada sebuah ungkapan, orang lain seperti saudara, tapi saudara seperti orang lain. Ketika abangnya sakit, adiknya melihat pun tidak. Jangankan melihat, bertanya pun tidak. Malah orang lain yang baru dikenal itu pula yang membantunya. Orang lain seperti saudara, selalu ada ketika dia susah, tapi saudara dan keluarganya ketika dia susah menghilang, tak tahu entah kemana. Maka hadirin, quwwatul ukhuwah harus tertanam dalam diri anak-anak kita. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia, abang beradik 10 tahun tak mau berjumpa, abang beradik tak mau cakapan, abang beradik tak kenal, tak peduli siapa abangnya, tak siapa adiknya. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanamkan bahwa ada hubungan yang tak boleh dipisahkan, hubungan yang tak boleh diputuskan adalah hubungan sedarah, abang, adik, kakak bersama saudara-saudara yang lain. Ini harus tertanam di dalam diri generasi kita. Dan yang terakhir adalah quwwatul iqtisadiyah, kekuatan ekonomi. Di dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Imam As-Suyuti menerangkan bahwa asbabun nuzul Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 berkaitan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah. Sa'ad bertanya, "Ya Rasul, aku mempunyai harta yang banyak, tapi aku cuma punya satu orang anak. Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3-nya?" Rasul menjawab, "Tidak boleh." "Bolehkah aku ya Rasulullah bersedekah dengan 1/2-nya?" Rasul kembali menjawab, "Tidak boleh." "Bolehkah aku bersedekah dengan 1/3-nya ya Rasul?" Rasul kembali menjawab, "Tidak boleh." Seraya Rasul bersabda, "1/3 itu pun masih terlalu banyak. Innaka antadhara warashataka aghniya khairum min antadharahum ala tayyatakaffafuna nas." Sungguh aku mengharapkan engkau meninggalkan pewarismu yang kaya dan berharta, bukan meninggalkan pewarismu dalam keadaan lemah dan papa yang menggantungkan hidupnya pada belas kasih orang lain. Jadi dari hadis Nabi ini, maka kita setiap orang tua harus menanamkan kekuatan ekonomi kepada anak-anak kita. Karena ketika anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi anak-anak
yang hartanya bermanfaat untuk agama. Karena dari 5 rukun Islam hanya satu yang tidak pakai uang, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang lainnya pakai uang. Salat pakai uang, membeli sarung, membeli minyak wangi, membeli sajadah, semua pakai uang. Puasa apalagi, bahkan setelah diteliti pengeluaran terbesar kita adalah di bulan Ramadan daripada di bulan biasa. Zakat pakai uang, kurban pakai uang, haji apalagi. Ketika kita mendaftar 25 juta, kalau mau cepat haji plus itu pun masih menunggu. Kalau mau langsung berangkat haji froda 300 juta rupiah. Maka semuanya memerlukan uang. Dan mudah-mudahan harta dan uang kita membuat kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 7 kekuatan ini harus tertanam di dalam diri generasi muda kita, agar menjadi generasi yang gemilang, generasi yang Rabbani, generasi yang Qur'ani, sehingga bermanfaat bagi agama, berbakti kepada orang tua, cinta kepada Rasulnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.